Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu rekayasa perangkat lunak yang mengambil aplikasi Tokopedia dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluanu Eskom MT. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Siti Helga Huwaida, yang kedua Dian Fitria Haji Jafar, yang ketiga Salsabila Triana Said, dan yang keempat Rizky Amanda Putri. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pendahuluan. Dokumen persyaratan. Aplikasi ini bertujuan untuk menjelaskan spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk aplikasi e-commerce di Tokopedia yang mengelola data, produk, transaksi penjualan, manajemen toko, dan integrasi dengan sistem pembayaran. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan atau pemilik toko dan pengembang atau tim pengembangan aplikasi dan IT. Yang kedua, cakupan produk. Aplikasi e-commerce Tokopedia mendukung informasi dari sistem manajemen produk dan transaksi penjualan berbasis online dengan pelayanan yang dapat diakses melalui platform Tokopedia. Fitur-fitur utama dalam transaksi online tersebut meliputi yang pertama, pengelolaan data produk mencakup informasi produk, deskripsi, gambar, harga, stok, dan kategori produk dilakukan langsung oleh pemilik toko yang memiliki akun sebagai administrator toko di Tokopedia. Yang kedua, transaksi penjualan dilakukan oleh pelanggan yang dapat memilih produk menambah ke keranjang belanja melalui pembayaran melalui berbagai metode pembayaran yang didukung oleh Tokopedia dan menerima konfirmasi pesanan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem pembayaran online. Tokopedia yang memungkinkan pengguna berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir, analisis data penjualan yang mencakup laporan penjualan, statistik pengunjung, dan analisis performa toko dapat diakses oleh pemilik toko untuk memantau kinerja toko mereka. Yang ketiga, definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama, password, yaitu kata sandi atau kata kunci yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses akun mereka di Tokopedia. Yang kedua, UPS atau Uninterruptible Power Supply. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan aplikasi e-commerce, pengguna bisa mengenalinya sebagai perangkat keras yang digunakan untuk menjaga pasokan listrik yang stabil dan terputus. Yang ketiga, online. Status atau keadaan di mana pengguna terhubung ke internet melalui perangkat mereka. Yang keempat, retribusi, yaitu dalam konteks Tokopedia, retribusi bisa diartikan sebagai biaya-biaya tambahan yang mungkin dikenakan oleh platform untuk penggunaan layanan tertentu. Selanjutnya yaitu trayek. Dalam aplikasi e-commerce Tokopedia, trayek dapat diinterpretasikan sebagai rentang atau kategori produk yang tersedia di platform. Yang keempat, referensi, yaitu dokumen pertama. Dokumen ini merujuk pada panduan atau dokumentasi yang menjelaskan tentang sistem database yang digunakan oleh aplikasi e-commerce Tokopedia. Dokumen yang kedua berisi panduan atau dokumentasi yang menjelaskan tentang format penyimpanan data yang digunakan oleh aplikasi e-commerce Tokopedia. Dokumen ini dapat mencakup format data untuk produk, next, data transaksi, dan data analisis. Dan dokumen yang ketiga, ya, dokumen ini merujuk pada panduan atau dokumentasi yang memaparkan spesifikasi kebutuhan hardware yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi e-commerce Tokopedia dengan lancar dan optimal. Yang kelima, tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk jadwal tiket penumpang dan data angkutan darat terminal. Dan bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Fitria. Deskripsi umum.
Deskripsi umum memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem yang akan dikembangkan, yang dalam kasus ini adalah Tokopedia, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan konteks penggunaan. Deskripsi produk. Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai macam produk dan layanan dari ribuan penjual yang terdaftar. Tokopedia menawarkan berbagai kategori produk mulai dari fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga produk digital seperti voucher pulsa dan tiket perjalanan. Fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain fungsi login yang akan dijelaskan pada 3.2.1, fungsi menu yang akan diuraikan pada bagian 3.2.2, fungsi input, proses output akan diuraikan pada bagian 3.2.3, dan informasi terkait jadwal pengantaran barang termasuk tanggal pengiriman, metode pengiriman, informasi jasa pengantar, nomor pelacakan, dan status pengiriman akan diuraikan pada 3.2.4. Karakteristik user. User Tokopedia dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perilaku, preferensi, dan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa kategori user yang umumnya menggunakan Tokopedia. 1. Konsumen umum. Merupakan user yang menggunakan Tokopedia untuk membeli berbagai macam produk untuk kebutuhan pribadi mereka seperti pakaian, elektronik, kebutuhan rumah tangga, makanan, dan lain-lain. 2. Pembeli bisnis. Mencakup user yang menggunakan Tokopedia untuk membeli kebutuhan bisnis mereka seperti bahan baku, peralatan kantor, perlengkapan usaha, atau produk-produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali. 3. Penjual dan pedagang. Merupakan user yang menjual produk atau layanan mereka di Tokopedia, termasuk perusahaan besar, UKM, dan individu. Mereka menggunakan Tokopedia sebagai platform untuk memasarkan produk mereka. 4. Pengguna layanan. Kategori user yang menggunakan Tokopedia untuk mengakses sistem eksternal yang terintegrasi di dalamnya, seperti pembelian pulsa listrik, pembayaran tagihan, pembelian tiket transportasi, dan layanan serupa. Batasan-batasan umum. Batasan dalam kapasitas server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Tokopedia. Aplikasi Tokopedia harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi yang digunakan pengguna. Penting untuk memastikan integrasi dengan sistem eksternal berjalan dengan lancar dan aman. Kapasitas dan kinerja database yang digunakan oleh aplikasi harus mampu menangani volume data yang besar. Tokopedia harus mematuhi berbagai kebijakan dan regulasi yang berlaku, baik di tingkatan lokal maupun nasional. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan data. Tokopedia beroperasi di pasar yang kompetitif dan harus bersaing dengan platform e-commerce lainnya untuk mendapatkan pasar dan perhatian pengguna. Ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga relevansi dan daya tarik Tokopedia di mata konsumen. Mungkin terdapat keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Manajemen sumber daya dengan efisien dan efektif menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang Tokopedia. Tokopedia harus memperhatikan reputasi yang baik dan kepercayaan pengguna dalam hal keamanan, kualitas produk, layanan pelanggan, dan keandalan platform. Gangguan atau insiden yang merugikan dapat merusak reputasi Tokopedia dan kepercayaan pengguna. Asumsi dan ketergantungan. Asumsi bahwa user memiliki keterampilan dan akses yang memadai untuk menggunakan teknologi seperti perangkat seluler atau komputer, serta koneksi internet yang stabil. Asumsi user memiliki preferensi untuk berbelanja online. Jumlah dan variasi penjual serta produk yang tersedia sangat memengaruhi keberagaman barang yang ditawarkan kepada user. Ketergantungan pada mitra bisnis seperti penyedia layanan logistik, pembayaran, dan infrastruktur teknologi penting untuk menjaga operasional dan kualitas layanan. Ada asumsi tentang keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, termasuk pertumbuhan, pendapatan, dan profitabilitas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Siti Helga Huwaida dan Salsabila Triana Said. Baik, yang ketiga yaitu persyaratan umum. Yang pertama, persyaratan interface eksternal.
User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada aplikasi Tokopedia. Di antaranya, menyediakan tampilan pilihan berupa shop, yang yaitu fashion, elektronik, book, dan gaming. Top up yaitu token listrik, pulsa, paket atau paket data. Kemudian travel dan entertainment, pajak, dan pendidikan. Yang kedua yaitu tampilan aplikasi berupa gambar dan teks untuk panduan penggunaan aplikasi, pesanan, dan menyediakan fitur-fitur atau opsi belanja yang memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu respon sistem terhadap pengguna terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, tampil pesan kesalahan masukan kepada pengguna ketika masukan pengguna terhadap sistem tidak sesuai dengan syarat maupun inputan. Yang kedua yaitu tampil pesan data valid kepada pengguna ketika sistem berhasil menerima masukan input pengguna. Yang ketiga, tampil pesan confirm kepada pengguna ketika sistem tidak berhasil mengolah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Desain antarmuka pengguna dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur atau format tabular agar data yang ditampilkan oleh sistem dapat bermanfaat bagi setiap pengguna aplikasi Tokopedia. Antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi terminal terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, baterai. Kapasitas baterai yang besar cukup untuk mendukung penggunaan aplikasi Tokopedia sepanjang hari tanpa perlu pengisian ulang terlalu sering. Yang kedua yaitu kamera. Perangkat dengan kamera berkualitas tinggi akan mendukung fitur-fitur seperti pemindaian kode QR, pengenalan produk melalui kamera, dan mengunggah foto produk untuk penjualan. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Perangkat dengan penyimpanan internal yang memadai atau cukup besar akan memungkinkan pengguna untuk menyimpan aplikasi, foto, dan data dengan nyaman. Yang keempat yaitu sensor. Sensor-sensor seperti sensor sidik jari, sensor giroskop, dan sensor percepatan yang mendukung fitur-fitur keamanan dan navigasi yang lebih baik dalam aplikasi. Yang terakhir yaitu GPS. Sebuah teknologi penting karena memungkinkan pengguna untuk menentukan lokasi geografis mereka dengan akurasi, terutama dalam hal menemukan produk, menavigasi ke toko fisik, dan menikmati fitur-fitur terkait lokasi lainnya. Kemudian antarmuka komunikasi. Yang pertama yaitu server HTTP atau HTTPS. Tokopedia menggunakan protokol HTTP untuk mentransfer data antara perangkat pengguna dan server Tokopedia. HTTPS digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirim antara perangkat pengguna dan server, meningkatkan keamanan komunikasi. Yang kedua yaitu Application Programming Interface. Tokopedia menyediakan API publik yang memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan platform Tokopedia. Melalui API ini, pengembang dapat mengakses data dan layanan Tokopedia. Kemudian ada Firebase Cloud Messaging. VCM digunakan untuk mengirimkan notifikasi push kepada pengguna aplikasi Tokopedia. Kemudian ada Socket.io. Teknologi WebSocket digunakan untuk mendukung komunikasi real-time antara aplikasi Tokopedia dan server. Ini memungkinkan aplikasi untuk menerima pembaruan data secara instan, seperti perubahan status pesanan atau pembaruan harga produk. Kemudian ada Google Maps. Google Maps API digunakan untuk menampilkan peta dan informasi lokasi dalam aplikasi Tokopedia. Ini memungkinkan pengguna untuk menemukan toko fisik, menavigasi ke lokasi produk, dan mengevaluasi jarak antara alamat pengiriman dan penjual. Kemudian ada Open Authorization. OAuth digunakan untuk mengautentikasi pengguna dan memberikan izin akses ke akun Tokopedia. Ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi menggunakan kredensial Tokopedia mereka tanpa perlu mengungkapkan kata sandi. Kemudian yang terakhir ada JavaScript Object Notation.
Format JSON ini digunakan untuk mentransfer data antara aplikasi Tokopedia dan server dalam bentuk yang mudah dibaca dan diproses oleh komputer. Umumnya digunakan dalam respon API untuk menyampaikan informasi tentang produk, transaksi, dan pengguna. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Triana Said. Yang selanjutnya yaitu 3.2 persyaratan fungsional. Fungsi login. Login input, aplikasi harus memberikan validasi untuk memastikan bahwa kredensial yang dimasukkan benar dan sesuai dengan format yang diharapkan, seperti username, alamat email, atau nomor telepon, dan kata sandi. Kemudian verifikasi. Sistem pada aplikasi harus melaksanakan verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login yang jelas kepada pengguna dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Kemudian pemulihan kata sandi. Sistem pada aplikasi memberikan opsi untuk pengguna memulihkan kata sandi jika pengguna lupa. Proses pemulihan kata sandi harus sesuai dengan standar keamanan, seperti melalui pengiriman email atau kode SMS verifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi menu. Tampilan menu disesuaikan berdasarkan peran dan izin akses pengguna. Menu harus mudah dinavigasi dan memberikan akses cepat ke fitur-fitur utama aplikasi seperti kategori produk, keranjang belanja, pesanan, dan akun pengguna. Antarmuka untuk halaman menu dirancang agar responsif dan dapat menyesuaikan diri dengan perangkat yang digunakan pengguna, misalnya ponsel, tablet, atau desktop. Kemudian selanjutnya fungsi input proses output. Yang pertama fungsi input. Beberapa proses pada tahap penginputan data antara lain yaitu seluruh pengguna memasukkan data login, username, dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Kemudian pencarian produk. Pengguna memasukkan kata kunci atau filter berdasarkan kategori barang, harga, atau lokasi untuk mencari produk yang diinginkan. Yang ketiga, informasi pengiriman. Pengguna memasukkan alamat pengiriman dan metode pengiriman yang diinginkan untuk pesanan mereka. Yang keempat, detail pembayaran. Pengguna memasukkan informasi pembayaran seperti nomor kartu kredit dan metode pembayaran lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan, ada 4, yaitu yang pertama pemrosesan pencarian, kemudian perhitungan total belanja, verifikasi pembayaran, dan yang terakhir pengelolaan pesanan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi output. Terdapat 4 fungsi output yang dilaksanakan dalam aplikasi Tokopedia. Yang pertama, aplikasi menampilkan daftar produk yang sesuai dengan kriteria pencarian pengguna. Yang kedua, pengguna menerima ringkasan pembelian yang mencakup detail pesanan, total belanja, dan metode pembayaran yang dipilih. Ketiga, aplikasi memberikan pembaruan status pesanan kepada pengguna seperti pesanan sedang diproses, dikirim, atau sudah diterima. Yang keempat, pengguna menerima konfirmasi bahwa pembayaran mereka telah berhasil diproses. Untuk 3.2.4 yaitu informasi jadwal pengantaran. Informasi jadwal pengantaran barang yang disediakan mencakup pertama, tanggal pengiriman. Aplikasi Tokopedia akan memberikan informasi tentang tanggal pengiriman paket. Hal ini membantu pengguna untuk mengetahui kapan paket mereka akan dikirim oleh jasa pengantar atau kurir dan memastikan paket mereka akan sampai tepat waktu. Yang kedua, metode pengiriman. Menunjukkan metode pengiriman yang dipilih oleh pengguna seperti pengiriman reguler, pengiriman ekspres, atau opsi lainnya. Yang ketiga, informasi untuk jasa pengantar. Menampilkan informasi tentang kurir atau perusahaan pengiriman yang bertanggung jawab atas pengantar, termasuk kontak dan opsi dukungan pelanggan. Yang keempat, nomor pelacakan. Memberikan nomor pelacakan yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melacak status pengiriman produk secara real-time. Yang kelima, status pengiriman. Menyediakan pembaruan terkait status pengiriman, misalnya apakah pesanan telah diproses dalam pengiriman atau sudah diterima oleh kurir. Kemudian persyaratan selanjutnya untuk 3.3 yaitu persyaratan performa. Yang pertama, pelayanan retribusi. Pelayanan retribusi pada aplikasi Tokopedia menyediakan berbagai opsi pengiriman untuk produk yang dibeli, termasuk pengiriman reguler, ekspres, dan pengambilan langsung di lokasi tertentu. Selanjutnya, pencetakan resi transaksi.
Pencetakan resi transaksi pada aplikasi Tokopedia mengacu pada kemampuan pengguna untuk mencetak atau menghasilkan dokumen resi sebagai bukti pembelian atau transaksi yang telah dilakukan sehingga memungkinkan pengguna untuk memiliki salinan fisik dari bukti pembelian mereka yang dapat berguna untuk tujuan pencatatan, klaim garansi, atau pengembalian barang. Selanjutnya, batasan memori. Dalam implementasi aplikasi ini membutuhkan cakupan batasan kebutuhan memori data antara lain penyimpanan dan cache itu tergantung pada kartu SD yang digunakan. Kemudian versi yang digunakan yaitu versi 3.262 dan data seluler dan WiFi yang digunakan itu sebesar 4,05 MB. Dan ukuran penyimpanan aplikasi yang digunakan yaitu 176 MB. Selanjutnya 3.4 yaitu atribut perangkat lunak. Yang pertama, kemampuan. Sistem aplikasi Tokopedia dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan lalu lintas data yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja atau gangguan. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola lonjakan lalu lintas selama periode penjualan atau promosi khusus. Yang kedua, keamanan. Aplikasi Tokopedia harus memastikan keamanan data pengguna, termasuk informasi pribadi dan informasi pembayaran. Ini mencakup enkripsi data, perlindungan terhadap serangan cyber, dan kepatuhan terhadap standar keamanan yang relevan. Yang ketiga, perawatan. Aplikasi Tokopedia harus diperbarui secara berkala untuk memperbaiki bug, meningkatkan fitur, dan memperkenalkan peningkatan kerja. Berikut adalah prototipe dari aplikasi Tokopedia yang kami kembangkan. Fitur yang kami kembangkan pada aplikasi Tokopedia ini yaitu fitur scan untuk mencari barang yang ingin dicari berdasarkan gambar. Kemudian untuk diagram-diagramnya akan saya serahkan pada Dian Fitriah. Dalam dokumen ini kami melampirkan beberapa diagram yang menggambarkan proses pengembangan aplikasi Tokopedia. Diagram tersebut antara lain Entity Relations Diagram, Data Flow Diagram level 1, State Transition Diagram, dan yang terakhir yaitu Konteks Diagram. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dan hasil kerja tugas 2 dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.